Ada seorang driver ojol yang ketahuan nangis di pojokan ruko. Alasannya adalah karena dia belum bisa membelikan baju baru untuk anak-anaknya, dan di sisi lain anak-anaknya juga merengek pengen dibeliin mainan sama seperti teman-temannya. Sebagai seorang kepala keluarga mencari nafkah, dia tuh sebenarnya sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bangga kalau seandainya dia berhasil untuk membelikan baju baru dan mainan untuk anak-anaknya di hari Lebaran. Tetapi itu semua tidak terjadi. Alih-alih dia larut dalam kegembiraan, alih-alih dia senang bersama keluarga, sebenarnya hatinya, batinnya itu menjerit. Dia nggak kuat, makanya bahkan seorang laki-laki yang tangguh sekalipun pada akhirnya hanya bisa nangis di pojokan. Karena dia nggak punya baju lebaran buat anak-anaknya. Dia nggak tega sekedar membayangkan bahwa anak-anaknya nanti ditanya sama bibinya, ditanya sama mertuanya, kok nggak pakai baju baru, kok mainannya nggak ada, dan sebagainya. Ditambah lagi nanti momen lebaran itu adalah momen dia harus bagi-bagi THR sama keponakannya, sama cucu dari pamannya, sama siapanya, dan sebagainya. Dia pada waktu itu ya nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ya sebagai driver ojol sekarang ada sebuah sistem yang membuat dia merasa sangat kesulitan untuk mencari nafkah. Ada kejadian yang lain lagi, seorang ibu TKW pulang dari Taiwan karena dikasih jatah 1 minggu berlebaran di Indonesia. Ya, momen itu adalah momen yang sangat-sangat menyesakan, walaupun gembira pada waktu itu saja. Di mana 1 tahun yang lalu, dia punya anak umur 3 tahun yang dia tinggalkan begitu saja. Kemudian sekarang dia sudah agak besar, dan kemudian setelah itu si anaknya pengen ketemu sama ibunya, kangen pengen diasuh sama ibunya, karena dititipin ke paman itu malah dianaktirikan, malah jadi bahan gunjingan, malah jadi dibully dan sebagainya. Dia pengen bersama ibunya, dia pengen tinggal bersama ibunya. Tapi apa boleh buat, ibunya hanya bisa 1 minggu di Indonesia, setelah itu dia pergi lagi balik ke Taiwan. Tangisnya, jeritnya si anak yang tidak mau ditinggalkan itu tidak bisa menghentikannya untuk kembali ke Taiwan untuk bekerja sebagai TKW. Kenapa? Ya karena di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat-sangat sulit. Mencari penghasilan yang layak itu sangat-sangat sulit. Itu hanya 2 potret, kita bisa melihat begitu banyak orang yang ketika lebaran itu nangis darah. Karena dia nggak punya duit, karena dia nggak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mertua dan keluarga besar. Dia nggak punya jawaban karena memang nggak punya duit, nggak punya penghasilan. Di Indonesia untuk bisa dapat penghasilan yang tetap, di Indonesia untuk dapat penghasilan yang lain,